serta dituntut menjaga kekompakan dalam kegiatan total hingga kopi dengan persyaratan setiap orang memiliki postur tubuh yang kuat serta prima, karena senam balok merupakan senam yang menggunakan beban kayu yang cukup berat. Senam balok membutuhkan gerakan kondisi yang cukup prima sehingga berat badan harus ideal. Maka salah satu program APW yang saat ini sedang dilakukan untuk membentuk performa personil memang patut disukseskan secara bersama, karena modal awal seorang anggota Polri adalah performa yang proporsional sehingga masyarakat begitu melihat langsung yakin dan percaya. Dilihat dari fungsi dan kegunaannya, senam balok sangat berguna oleh pasukan Brimob Polri untuk membentuk pasukan yang kuat, cekatan dan tangkas, serta tepat guna di dalam tugas-tugasnya demi menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia. Semangat bekerja, yaitu sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil, serta dengan memohon uluran tangan Sang Pencipta, Brimob tetap berhasil di dalam tugas-tugasnya demi masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia. Karena dalam setiap bertugas, pasukan Brimob Polri mempunyai ketulusan hati yang murni dan suci, yaitu jiwa ragaku demi kemanusiaan. dan lain-lain untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi tantangan tugas baik dalam bentuk kekerasan apapun lainnya. Maka Polri membekali personilnya dengan bela diri yang berkembang saat itu. Bela diri. Bela diri Polri pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan di Indonesia, yaitu di Seringan Pelopor Kelapa II pada tahun 1966, yang mana saat itu dikenal dengan sebutan bela diri Kuntau, dan pelatihnya langsung didatangkan dari Cina. Teknik-teknik dan gerakan bela diri Kuntau mengajarkan bertahan, menyerang, dan menyerang, yang berarti menyerang ganda, yang pada akhirnya menjadi bela diri kebanggaan anggota Polri, khususnya Resimen Pelopor. Selanjutnya pada tahun 1970, bela diri Polri dirumus dan disusun oleh tim perumus
yang diikuti oleh beberapa aliran bela diri yang berkembang di Indonesia. Hasil dari rumusan itu, maka disusunlah suatu teknik bela diri Polri yang selanjutnya dijadikan bela diri kebanggaan seluruh anggota kepolisian negara Republik Indonesia sampai dengan saat ini. Sesuai dengan kebijakan Kapolri saat itu, Jenderal Polisi Anton Sujarwo, agar bela diri Polri dapat dikembangkan dan wajib dimiliki oleh seluruh anggota Polri, maka pada tahun 1984 bela diri Polri dilakukan revisi dengan Skepta Polri Nomor 404 garis miring Romawi 10 garis miring 1984. Sejalan dengan reformasi Polri yang kembali pada jati diri Polri, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka keberadaan bela diri Polri direvisi dan disempurnakan, disesuaikan dengan suatu tatanan madani atau civil society yang mengedepankan demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia. Bela diri Polri yang telah direvisi tersebut lebih mengedepankan teknik-teknik bertahan dan melumpuhkan. Bela diri Polri telah berkembang hingga saat ini, dan bela diri Polri telah dijadikan bela diri wajib bagi seluruh anggota Polri, khususnya bagi anggota yang melaksanakan ujian kenaikan pangkat. Asasi hukum dan hak asasi manusia. Untuk itu, anggota Satuan Brimob Kepolisian Daerah Asasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, selain menguasai beberapa bela diri, diantaranya merpati putih, boxer, kempo, inlay, perisai diri, taekwondo, dan lain-lain, bela diri Polri tetap dan wajib dilatihkan kepada seluruh anggota Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur. Akhir kata, terimalah salam hormat kami. Dapat menggunakan tenaga ekstra yang ada pada saat normal menjadi tenaga ekstra yang luar biasa kapanpun dan dimanapun. Atau badan tenaga atau konsumen, dan dari sini getaran merpati putih dapat lebih cepat digunakan untuk mendeteksi radiasi nuklir dibanding alat lain yang digunakan oleh badan. Pada batas kepolisian
Kapolda Metro Jaya bertangan warna putih telah dicoba untuk mendeteksi narkoba disembunyikan pada mobil, kantong orang, lemari, dan banyak tempat. Ya, mari kita saksikan bersama jalannya atraksi yang ketiga ini. Dan komposisi berbagai aspek. Keberadaan berbagai titik yang memberikan warna baru bagi wilayah di Indonesia. Ya, kita berikan tepuk tangan. Boleh kita memasuki titik bantuan. Keberhasilan berbagai titik dalam pembangunan tenaga dalam ternyata bisa memberikan manfaat yang besar bagi pengobatan maupun kepentingan para tunanetra, bahkan bagi bangsa dan negara Indonesia. Kita saksikan bersama walaupun dengan mata tertutup rintangan-rintangan yang ada di depan dapat dilalui dengan mudah. Berkat latihan, kerja keras dan ketekunan, atraksi ini boleh berjalan dengan baik.